Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini ialah tantangan isu-isu besar Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sebelum masuk pada topik bahasan, mohon video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, perkembangan politik menjelang pemilu dan pilpres tahun 2024 semakin dinamis, terlebih setelah PDIP sebagai pemenang pemilu dan pilpres 2019 mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP untuk tahun 2024. Setelah pencalonan Ganjar Pranowo oleh PDIP, sontak konstelasi partai-partai politik berubah. Hal itu tampak nyata terjadi pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. Kemungkinan besar partai-partai dalam koalisi tersebut menjadi tidak berarti lagi bila mana sudah terkait dengan penetapan Capres-Cawapres. Sebab hingga saat ini Koalisi Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu belum mencalonkan Capres atau Cawapres ke hadapan publik. Asumsi-asumsi yang mungkin terjadi atas dinamika politik dari Koalisi Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu antara lain: 1. Gerindra, PKB, Golkar akan berada pada satu koalisi dengan Capres Prabowo Subianto. 2. P3 dan PAN akan membentuk kerjasama politik dengan PDIP dengan Capres Ganjar Pranowo. 3. Golkar, PKB membentuk koalisi meninggalkan Gerindra dengan Capres Airlangga Hartarto. 4. Gerindra dan PKB bertahan di Kebangkitan Indonesia Raya, Golkar ditinggalkan. Otomatis Capres Prabowo Subianto. Konstelasi partai-partai politik jelang pendaftaran ke KPU pada bulan Oktober mendatang tidak menarik lagi untuk dibahas karena hanya berputar-putar pada asumsi-asumsi seperti di atas. Yang masih sedikit menarik untuk diperbincangkan adalah tokoh-tokoh partai atau luar partai untuk dijadikan cawapres. Dalam konteks ini, hanya PDIP yang agak mudah menetapkan cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Karena ada Sandiaga Uno dari P3 atau Erick Thohir representasi dari PAN dan NU, bahkan ada Mahfud MD representasi dari NU. Sedangkan
Prabowo Subianto, Anies Baswedan sangat sulit menetapkan cawapresnya. Prabowo Subianto kesulitan memilih cawapresnya antara Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto atau tokoh lain di luar partai. Begitupun Anies Baswedan kesulitan menetapkan cawapres antara AHY atau AHER atau tokoh lain di luar partai. Karena alasan di atas, channel ini, mulai video ini dan video berikutnya, tidak lagi menyajikan informasi dan kajian capres-cawapres hingga resmi pendaftaran ke KPU pada Oktober mendatang. Channel ini akan mengemukakan isu-isu strategi politik, ekonomi, budaya, hankam sebagai tantangan untuk presiden dan wakil presiden tahun 2024. Hal ini menjadi penting karena 10 tahun kepemimpinan Jokowi telah mampu meletakkan roadmap Indonesia sampai 2045. Sebagian telah tercapai dan sebagian lagi belum tercapai. Presiden terpilih tahun 2024 penting melanjutkan program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Dalam bidang politik, Jokowi telah meletakkan dasar yang kokoh bagi terselenggaranya kedaulatan politik negara bangsa, baik di dalam maupun keluar negara. Presiden mendatang sangat penting menguatkan kedaulatan politik negara terhadap kekuatan-kekuatan politik yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang ekonomi, dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan Jokowi terbukti kokoh menjaga perekonomian negara. Kebijakan ekonomi dalam negeri yang berbasis ekonomi kerakyatan, pembangunan besar-besaran UMKM, pembangunan infrastruktur yang melibatkan secara besar-besaran investor dalam negeri. Jokowi mencoba kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat secara mandiri. Untuk ekonomi luar negeri, Jokowi memperkuat perdagangan dan ekspor dengan kebijakan hilirisasi dan upaya nasionalisasi terhadap berbagai usaha asing dengan pembelian saham oleh BUMN dan negara. Dan perdagangan ekspor Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Presiden akan datang harus meneruskan kebijakan-kebijakan tersebut sambil melihat peluang-peluang perkuatan ekonomi negara. Dalam bidang budaya, termasuk nilai-nilai budaya dan pembuatan serta penegakan hukum. Pada masa Presiden Jokowi, pencapaian bidang hukum masih relatif tersendat dibanding bidang lain. Kebudayaan yang berkepribadian Pancasila masih dijumpai kelemahan mendasar di tengah-tengah masyarakat.
kesetaraan dan kesamaan dalam ekspresi budaya masih banyak ketimpangan. Pembuatan dan pengadaan hukum yang sesuai dinamika masyarakat masih lemah. Penegakan hukum yang masih pilah-pilih terhadap masyarakat masih sering terjadi. Korupsi yang merajalela, narkoba yang merebak di masyarakat adalah beberapa contoh belum berhasilnya pemerintahan Jokowi. Presiden akan datang harus lebih aware dan tegas terhadap bidang ini. Untuk bidang Hankam, Presiden Jokowi telah mampu meletakkan lebih kokoh peta kedaulatan negara, menjaga dan menegakkan kedaulatan negara. Namun, geopolitik dan geostrategis yang makin dinamis belakangan ini mengharuskan kebijakan dan tindakan lebih tegas. Presiden akan datang penting sekali meningkatkan perhatian terhadap hal tersebut. Opini kebangsaan. Presiden terpilih akan datang harus mencermati sungguh-sungguh isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan mencermati pula perkembangan geopolitik dan geostrategis global. Tantangan terhadap isu-isu strategis harus mampu dijawab oleh Presiden akan datang demi kedaulatan politik, ekonomi mandiri, dan kebudayaan berkepribadian Pancasila. Dengan demikian, perkuatan kebangsaan dan kemajuan bangsa dapat lebih kokoh dan pasti. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik tantangan isu-isu besar Presiden Republik Indonesia 2024. Saudara, apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share agar kami tetap dapat meneruskan pembuatan video-video ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video selanjutnya. Terima kasih.